videonya ke adik-adik sih. Tapi ada beberapa yang minta, jadi malam-malam saya upload. Terus sebelum selesai ternyata saya ketiduran, tapi sudah terupload sih di YouTube saya, jadi nggak saya share linknya, tapi udah ada di YouTube. Itu sudah tadi malam sih. Oke, kita akan masukkan ini ya. Nah, kita sebagai akuntan, apalagi kita udah belajar tentang Zahir, itu makanya kita harus memakai fitur-fitur yang sudah disediakan di atas ya. Ada banking, sales, purchase, inventory, dan lain sebagainya. Nah, karena kebanyakan orang-orang itu kalau menggunakan jurnal itu banyak yang pakai ini aja, record journal entry itu aja biasanya yang dipakai. Jadi semua transaksi dipakai ini semua, dianggap jurnal umum semua kayak gitu. Padahal jurnal umum itu adalah untuk yang mencatat transaksi di luar banking, penerimaan atau pengeluaran kas. Terus transaksi sales. Transaksi sales. Nah, di sales itu apa? Ada menerima apa ya namanya? Menerima pembayaran, terus penjualan. Nah, penjualan itu masuk ke dalam sini. Kalau purchase itu ketika pembelian. Kalau membelinya persediaan, lalu masuk juga di dalam aspek ini, inventory nanti. Jadi kita nggak bisa semuanya itu memasukkan ke dalam ini, record journal entry semua. Jadi kita sesuaikan. Nah, seperti transaksi pada 1 Juli, memindahkan sejumlah dana sejumlah 5 juta dari rekening pribadi ke Pak Ahmad, itu masuknya kemana? Kita mulai dari transaksi bulan Juni ya, tahun 2017. Yang paling nomor 1 sendiri, kan tugasnya kan mengerjakan 5 ya. Ini udah saya bahas sih, cuma saya review aja. Nah, untuk memindahkan sejumlah dana sebesar 5 juta, itu masuknya kemana? Banking. Di banking ya. Sebentar ya, saya buka Excel dulu. Kalau bisa setiap kuliah kita jangan sampai telat ya, karena kalau kalian telat itu nanti larinya minta video gitu. Padahal kan lebih efektif itu kalau kita masuk kuliah langsung ya. Jadi jangan sampai telat juga. Karena saya lihat ada yang telat sampai 30 menit, 50 menit gitu. Pasti adik-adik ketinggalan banyak di situ. Minimal kan adik-adik hadir dulu di sini. Jadi biar memahami. Ini sudah saya asumsikan ini udah lewat 15 menit ya. Jadi nanti yang masuk lagi ini saya lebih ketatin aja ya sekarang ya, biar memang hadir semua yang memang niat-niat ya. Jadi yang telat-telat itu harus menghubungi saya dulu di WA, alasannya kenapa telat, baru nanti saya terima di sini. Atau yang tiba-tiba terkick itu WA saya aja, nanti saya coba buka di WA agar lebih agar lebih tertib lah di kelas ini. Nah, jadi misalnya ada yang telat-telat, ada yang terkick, itu silahkan ya. Ini Priscilla Dewi ini ada kok di sini. Jadi ini Iya, Pak. akun 2-nya ya, jadi saya terima. Jadi biar tertib ya, kasihan nanti teman-teman kalian yang sudah hadir dari awal terus ditanya-tanya, kecuali sudah usaha dulu datang dari awal terus tetap nggak bisa baru tanya. Yang masalah itu dia nggak hadir dari awal terus dia tanya, dan juga akhirnya kalau dia nggak datang dari awal nanti nggak efektif.
Karena kalau kita belajar praktek itu kan kalau kita terskip sedikit nanti kita kelewatan gitu. Oke, yang pertama kita masuk ke transaksi banking ya. Nah, di banking karena ini memindahkan dana ke rekening pribadi berarti itu termasuk receive money atau bukan atau banking yang lain. Receive money, Pak. Receive money, Pak. Oke, berarti masuk ke dalam receive money ya. Oke, jadi diklik receive money, nanti kita tinggal masukkan akun-akunnya. Gitu. Nah, setelah adik-adik masukkan, nanti jurnalnya akan kayak gini. Tinggal adik-adik sesuaikan ya. Ini kan dari tanggal 2017 ya. Sampai seharusnya sih 2017 juga sih, sampai Desember lah kita tulisnya. Jadi ini disesuaikan ya. Ini dari bulan Juli itu bulan 7. Oke. Jadi seharusnya nah ini ya transaksi yang awal ya. Jadi adik-adik bisa lihat di sini. Kalau mau edit loh, kok salah? Seharusnya bukan Bank Bogor pada modal Pak Ahmad. Ini ada fitur tanda panah di sini untuk perbaikan. Oke. Nah, ini masih bisa diperbaiki nanti. Nanti kalau memang mau diperbaiki, ini juga bisa pakai edit ini. Nanti. Nah, bisa di delete, bisa di clear. Nanti kalau mau di delete ya. Nah, transaksi yang pertama dulu kira-kira adik-adik di sini ada masalah apa tidak ya? Tidak, Pak. Kalau ada masalah, monggo diskusi ya, biar clear di sini. Oke, berarti aman ya. Yang kedua, membayar sewa toko selama 1 bulan dengan cek Bank Bogor. Nah, itu jurnalnya di mana? Kalau membayar sewa. Spend money, Pak. Spend money, Pak. Money ya, Pak. Berarti masuk ke Banking yang spend money. Spend money. banking spend money ya. Oke. Nah, di sini tuh sudah adik-adik bisa sesuaikan ya. Maaf ya, ada suara kendaraan. Nah, ini rekeningnya pakai kas di tangan apa Bank Bogor gitu. Itu Bank yang Bogor. Nah, Bank Bogor. Use account. Lalu kartunya disesuaikan kepada siapa? Kalau saya sih nulisnya buat kart baru, namanya pemilik sewa toko. Kalau adik-adik bebas ya, namanya mungkin adik-adik punya nama sendiri, Pak siapa itu nggak apa-apa. Gitu. Setelah itu nanti ini juga diisi, memonya juga diisi, pembayaran sewa. Terus akunnya itu apa? Nah, setelah saya cek akun di sini, ternyata seharusnya kan ini kalau membayar sewa toko itu sewa dibayar di muka ya. Seharusnya ya. Nah, di sini ternyata tidak ada akun sewa dibayar di muka. Jadi, saya, adik-adik yang lain masukkan kemana? Beban sewa. Beban sewa ya. Sewa toko, ya, Pak. Oke. Pak. Jadi, ini ada 2 cara sih. Langsung masukkan ke beban sewa toko, berarti nanti nggak usah disesuaikan di akhir bulan. Atau masukkan ke sewa di bayar di muka. Tapi nanti di akhir bulan itu kita harus lakukan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban sewa toko. Gitu ya. Nah, kenapa kok bisa langsung masuk ke beban sewa toko? Nanti
kalau di istilahnya itu ini namanya pendekatan laba rugi. Kalau di istilah akuntansinya. Dan juga ini enaknya kan bayarnya tiap bulan. Jadi otomatis setiap bulan pasti ini diakui sebagai beban. Jadi nggak apa-apa deh, meskipun pada prinsipnya ini seharusnya masih sewa di bayar di muka. Tapi kita akui beban sewa nggak apa-apa, karena memang di akhir periode tetap nanti akhirnya semuanya dijadikan beban semua. Karena kan pembayarannya tiap bulan. Gitu. Jadi saya juga pakai beban sewa toko juga sama kayak adik-adik. Misalnya ada juga yang lain pakai nambah akun lagi, akunnya namanya sewa dibayar di muka. Itu boleh. Jadi nggak salah ya. Tapi nanti di akhir periode, di akhir bulan pada tanggal 31 Juni, 31 Juli harus disesuaikan. Lalu kita lihat transaksi jurnalnya. Jadi saya pakai ini ya, jurnalnya ya. Bank Bogor pada beban sewa toko. Oke, sudah. Terus yang ketiga, membayar premi asuransi. Kalau premi asuransi sama adik-adik masuk ke mana? Sama Pak, asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Oke. Jadi ini ya. Kalau punya saya kayak gini. Nah, jadi adik-adik tulis dulu PT-nya PT siapa? PT Kebangkitan Bangsa ya. Lalu tanggalnya disesuaikan, jumlah ini nanti boleh nggak usah disesuaikan dulu. Adik-adik masukkan di sini dulu. Setelah dimasukkan di sini pasti amount-nya akan menyesuaikan. Gitu. Oh, gimana adik-adik? Ada yang berbeda atau tidak ada? Sama Pak. Oke. Maksudnya adik-adik itu sudah bisa dilepas sih, karena kurang lebih fiturnya itu sama Mayop kurang lebih sama Zahir dan Mayop itu kurang lebih sama. Cuma beda letak-letak aja sih. Oke, yang selanjutnya membeli peralatan servis. Nah, membeli peralatan servis. Masuknya ke membeli peralatan servis. Masuknya ke Pembelian. berarti pembeliannya apa? Purchase. Purchase. Ya. Lalu masuk ke yang pasti ini ya. Enter purchase. Nanti kita tinggal sesuaikan. Nah, punya saya transaksi jurnalnya purchase ini kayak gini. Oh, Pak mau tanya itu kan tanggal 2 Juli ya Pak ya. Itu ke PT Marwan itu telah dibayar dengan uang muka itu Pak 200, nggak dimasukkan ke spend money itu. Kenapa? Itu nggak dimasukkan. Spend money. Sebentar. Yang ini 200.000. Yang PT Marwan, Pak. Oh, itu berarti langsung masuk di purchase ya Pak? Bisa langsung masuk ke purchase.
Bisa langsung masuk ke purchase atau adik-adik kerja 2 kali juga boleh. Dihitung hutangnya dulu. Setelah jurnal hutang, ini kan semua langsung masuk hutang. Nanti baru kalian masuk ke spend money. Boleh. Oke, jadi kayak gini ya. Sebentar ya. Record. Oke, saya minimize dulu deh. Oh, close aja deh. Nah, caranya itu berarti purchase, enter purchase ya. Terus suppliernya siapa namanya? PT Marwan ya. Use supplier. Nah, di sini kan ada fitur pay today. Ya. Oh, sebentar ya. Baterai saya low. Saya mau ngecas dulu. Oke, sudah. Oke, jadi ini ya PT Marwan ke siapa, lalu deskripsinya apa, membeli apa, akunnya tinggal diisi nanti. Deskripsinya membeli peralatan ya, peralatan servis. Oke, akunnya kita cari akun dari peralatan servis itu berapa? Ini ya 12 ini. Oke. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 2.800.000 ya. Ditulis aja. 2.800.000. Oke, sudah benar ya. Nah, ini tinggal disesuaikan ya. Kalau ada break itu namanya biaya untuk apa ya namanya? Biaya untuk pengiriman. Biaya angkut ya, Pak? Biaya angkut. Nah, kalau kita kan nggak ada biaya angkut, jadi nggak usah. Oke. Setelah itu ada teks, ada amount, lalu ada pay today itu yang sudah dibayarkan hari ini. Itu berapa? Kayak gitu. Misalnya 200.000. Gitu. Adik-adik juga meskipun nggak masukkan ke pay today nggak apa-apa, tapi nanti dimasukkan ke expand money itu boleh. Karena biasanya oke. Karena di sini anehnya belum ada transaksi pemindahan dari masih dalam bentuk bank ya, belum ada yang bentuk kas. Seharusnya ini sudah ada yang bentuk kas. Karena kalau pembayaran kayak gini biasanya itu pembayarannya dalam bentuk kas. Nah, setelah itu kita record. Ini ignore all aja deh. Oke. Nah, ini kita cancel. Lalu kita lihat transaksi jurnalnya. Nah, ini ya. Udah muncul utang pada peralatan. Langsung otomatis keluar di sini. Kas di tangan pada utang sebesar 200.000. Seharusnya bukan kas di tangan ya. Tapi ini pakai akunnya Bank Bogor. Use account. Oke. Nah, sudah jadi Bank Bogor. Yang ini masih. Ini tadi saya nyatetnya soalnya 2 kali ya. Bank Bogor.
Use account. Oke. Nah, saya lupa tadi. Yang saya catat kedua itu yang mana? Yang 5 ini ya, kayaknya yang saya catat kedua ya. Ini bisa saya aja deh, delete payment aja biar hilang. Lalu untuk purchase-nya ini saya delete juga. Udah. Jadi ini udah yang benar ya. Pak, Gimana? mau tanya, Monggo. yang tadi ngerubah Bank Bogor tuh gimana, Pak? Oh, yang Bogor tadi ya. Soalnya otomatis tadi kan masuknya ke kas ya. Nanti kalau kas malah kasnya nanti negatif di laporan keuangan. Di sini. Di ini panah segitiga ini panah apa ya? Panah nganan ini merupakan perbaikan ya. Oke. Nah, ini kan panah nganan itu nanti bisa disesuaikan. Akunnya Bank Bogor diganti apa? Kas di tangan. Kalau misalnya kas di tangan, atau mau pakai Bank Bogor bisa diperbaiki. Oke. Gitu. Jadi disesuaikan ya. Seharusnya di sini sudah ada transaksi deh. Jangan bank semua. Seharusnya ada yang masuk ke kas. Ini aneh ya. Nggak apa-apa deh. Ini ada teman kalian yang WA saya. Mohon di ACC. Oh. Karena Davina pemadaman sinyal. Kalau Davina sudah izin, berarti saya boleh masukkan ya. Jadi saya masukkan yang sudah izin-izin. Biar lebih tertib ya. Kalau di kelas kan biasanya yang telat-telat ditanyakan, kenapa kok telat? Nah, kayak gitu. Oke, sudah yang kasus ini, Bank Bogor pada utang usaha ini. Aman? Aman, Pak. Kalau lihat semua transaksi di all ini ya. Jadi pertamanya itu ini 5 juta untuk masukkan modal. Setelah itu bayar sewa. Setelah itu bayar asuransi. Terus transaksi yang selanjutnya itu transaksi ini. Membeli peralatan servis tapi utang. Nah, dan ini pelunasannya. Jadi biar nggak kerja 2 kali ya. Jadi adik-adik langsung masukkan di angka yang apa ya? Pay today ya tadi ya. Pay today, nanti dimasukkan angkanya, tinggal disesuaikan aja akunnya. Itu mau Bank Bogor atau kas, cuma itu aja. Daripada adik-adik masuk ke masuk ke sini, masuk ke banking, terus spend money, itu enggak apa-apa juga sih, sama aja. Cuma daripada kerja 2 kali ya, biar cepet aja. Nah, kalau dari 4 transaksi itu, kalau kita lihat report, itu kita coba lihat apa ya, standar balance ya. Kita lihat standar balance sheet. Display. Nah, kayak gini. Kalau di balance sheet atau neraca ya. Pak, tadi klik report terus apa ya, Pak? Kenapa? Tadi klik report terus Ini, kalau pengen lihat neraca standar balance sheet. Kalau mau lihat account list summary, bisa di account list summary, bisa di display. Ini bebas. Kalian mau lihat apa?
Jadi disesuaikan ya. Lalu kita close. Jadi kita bisa ngecek yang lain. Nah, kita sekarang mencatat yang kelima, membeli perlengkapan PT Berkah secara kredit ya. Nah, berarti kalau kita memberi itu, kita masukkan ke mana lagi? Ke purchase ya, enter purchase. Suppliernya kita sesuaikan. Karena belum ada, kita new. Namanya PT Berkah. PT Berkah. Oke. Nah, dari PT Berkah kita masukkan PT Berkah. Nah, tanggalnya udah oke. Tanggal 5 ya. Oke, deskripsinya itu apa ini? Perlengkapan ya. Perlengkapan. Lalu akunnya berarti tentu akun perlengkapan ya. Perlengkapan itu ada di kode 1. Perlengkapan service. Use account. Oke. Amount-nya itu jumlah perlengkapannya berapa? 275.000. Oke. Ini nggak usah dikasih apa-apa karena ini udah sesuai ya. Jadi kita record. Oke. Gitu. Yang lain gimana? Untuk masalah perlengkapan ada kesulitan atau tidak? Jadi kalau di transaksinya muncul kayak gini. Perlengkapan servis pada utang usaha sebesar 275.000. Pak, mau tanya. Monggo. Saya masuknya kok ke trade creditor, Pak ya? Masuknya ke Trade creditor karena itu, Pak. Gak bisa dihapus itu, Pak, akun yang udah link. akunnya yang Iya, ini. iya. Bukan masuk ke perlengkapan. Masuk, Pak. Masuk. Maksudnya yang kreditnya itu loh, Pak. Kreditnya itu masuk ke trade creditor. Oh, gitu. Iya. Ya, enggak apa-apa. Trade creditor. Trade creditor itu bahasa Indonesianya apa ya? Bener ya? Trade creditor itu kayaknya udah bener kok. Tapi itu masih belum bahasa yang di bahasa Indonesia kan. Trade creditor kan memang utang usaha kan? Oh, berarti trade creditornya kamu masih belum itu. Kamu rubah kata-katanya jadi itu. Oh iya, Pak. Utang Mungkin, Pak. usaha. Saya nambah akun lagi mungkin kayak gitu. Kamu nambah akun padahal itu sudah dilingkitkan sama apa ya namanya? Sama Mayop.
Seharusnya Iya, kalau iya. transaksi Makasih, utang, Kak. ya kayak gitu. Jadi itu ya. Nah, sampai transaksi kelima ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8 transaksi ya. 8 transaksi. Jadi, adik-adik coba dulu. Saya kasih waktu berapa menit ya? 5 menit deh. 5 menit untuk setiap soal. Bisa adik-adik coba dulu, nanti kita bisa diskusi ya. Jadi 5 menit tiap soal, atau syukur-syukur 5 menit itu sudah sampai dibahas ya. Jadi kalau memang ada yang sudah, bilang ya siapa yang sudah, nanti bisa kita diskusi. Jadi saya kasih waktu untuk mencoba. Kalau transaksi ke-6 mengambil uang 6 Juli, mengambil uang tunai itu masuk kemana? Jadi bisa dicoba dulu. Atau mau dicoba dulu beberapa, mungkin dicoba 3 ya, 3 dulu dalam waktu 10 menit deh. Setelah itu nanti kita bisa sharingkan. Kayaknya itu lebih efisien ya. Jadi mencoba mengambil uang tunai gimana, memasang instrumen gimana. Kalau memang nggak bisa, kalau bingung, coba di skip dulu, nggak apa-apa deh. Nanti di skip dulu sama adik-adik, kerjakan yang bisa-bisa dulu. Oke? Jadi nanti kita akan diskusi lagi jam 10 lewat 4. Jadi coba kerjakan 3 soal itu dulu. Sampai memasang iklan. Mengambil uang tunai sama perlengkapan. Ada 3. Biar adik-adik bisa berkreasi dulu di Mayop adik-adik. Kalau ada pertanyaan mau yang sedikit bingung boleh, biar kita bisa diskusi di sini. Tapi adik-adik juga coba dulu, karena kalau adik-adik lebih mencoba itu lebih gampang ingatnya. Kalau saya sih gitu biasanya. Kalau saya coba sendiri lebih ingat daripada dikerjakan yang lain. Pak Tommy, itu akun kedua saya, Pak, yang baru. Oh, atas nama? Risalatul Mawir. Oke, sebentar. Kalau saya masih memperbolehkan masuk, yang penting ada alasan apa gitu, telatnya kenapa gitu. Jadi biar efektif lah. Pak, punya saya juga pakai 2 PC. Oke. Jadi bukan soalnya apa ya, bukan soalnya nakut-nakuti, biar nanti adik-adik di sini kedepannya masuk semua itu mulai dari awal, jangan masuk dari tengah-tengah juga. Kalau memang tengah-tengah bisa ada alasan. Coba dulu ya.
Permisi Pak Tommy, saya mau bertanya. Oke, monggo. Itu punya saya pada PT Marwan itu bukan utang usaha, tapi utang PT Berkah. Nanti ini cara gantinya kok nggak bisa ya? Kalau mau nge-delete atau Oh, soalnya kamu itu akunnya sudah akun linked. Oh, gini aja. Coba di share screen. oh ya Bisa. Pak, bisa. Biar saya bisa lihat dulu. Itu belum disetting Pak share screen-nya. Oh ya. Jadi kalau yang ada masalah yang sama bisa lihat gini ya. Jadi adik-adik biar efektif ya. Jadi adik-adik ngerjakan, ada juga yang tanya kayak gini kan efektif. Untuk adik-adik yang memiliki masalah yang sama juga bisa melihat ini dulu, bisa berhenti dulu mengerjakannya. Iya Pak, saya juga sama. Oke. Ada utang PT Berkah ya. Oke, gini. Coba kamu lihat di sini, setup. Setupnya linked akun. Linked akun. Ini akun apa? Untuk purchase ya. Purchase account. Nah, ternyata kamu memang masukkannya ke utang PT Berkah. Coba ini diganti. Ganti utang usaha. Use account. Oke. Itu nggak apa-apa deh. Anggap aja kas di tangan aja. Makanya kalau kita tadi itu masukkan transaksi selalu masuk ke kas di tangan. Tapi kan masih bisa kita rubah toh. Oke. Masih belum berubah ya? Halo, suaranya belum berubah? Ya. Coba kamu ini Belum. dulu. Coba klik yang tanda panah di kiri dulu. Tanda panah di kiri. Oh, ini. Oh, anu dulu. Ini pilih yang itu aja. Di close dulu. Close. Close dulu. Yang pilih yang ini, purchase saja, di purchase. Purchase. Ini kok utang pada utang ini ya. Utang pada utang. Oh, coba saya lihat dulu. Oh, akunnya kok utang pada utang ya. Oh, ini. Kamu coba peralatan ini kodenya berapa? Ini salah, ACCT, itu ganti peralatan ini. Peralatan. Oke. Udah ya, sudah tepat ya utang usaha sama peralatan servis ya. Iya Pak. Yang bawah juga coba diperbaiki lagi. Yang bawah, yang 5 kamu klik
tanda panah. Belum kelihatan ya. Yang bawah itu kan masih utang PT Berkah ya. Pokoknya kuncinya kalau mau memperbaiki ini itu tinggal dicek linkit akunnya udah sesuai apa enggak kayak tadi ya. Setelah linkit akunnya udah sesuai, tinggal kita cek ulang lagi. Ini misalnya perlengkapan servis PT Berkah itu memang kayak gini apa enggak gitu. Kalau memang sudah tepat jurnalnya ya udah. Kalau belum tinggal disesuaikan lagi. Nah, coba ini saya pengen lihat ini loh. Yang panah yang sebelah kiri sendiri, yang perlengkapan servis PT Berkah. Udah, ini sesuai. Coba di oke. Oke. Ignore. Oke. Sebentar ya, saya coba lihat di Mayap saya. Terus itu punya kamu juga dicek lagi yang sebentar saya buka Mayap saya. Oke. Gini dulu deh. Punyamu yang utang PT Berkah ini kamu masukkan di mana ini? Di purchase juga ya? Iya, Pak. Oke, coba yang panah pinggir lagi, coba kamu cek. Ini purchase-nya tapi kok kodenya masih 001 ya. Seharusnya kan ini 0002 kan ini ya. Untuk kodenya. Kalau ini sudah transaksi yang kedua. Karena yang PT Marwan tadi kedua. Jadi ini yang pertama. Ini, Pak. Oh, itu kebalik berarti nulisnya tadi. Oh iya, tadi saya edit soalnya. Sempat saya tambahkan karena nggak sama Pak Tommy. Oke, oke, oke. Harus ditukar ya, Pak? Enggak apa-apa. Yang penting tanggalnya udah sesuai sih. Aslinya seharusnya disesuaikan purchase-nya kodenya berapa. Subtotal boleh, tax amount. Oh, oke aja deh. Di oke dulu. Nggak apa-apa. Coba di ya disbursement ini. Coba diklik. Ini yang salah itu ini ya. Bank Bogor pada utang PT Berkah ya. Coba diperbaiki lagi. Bank Bogor. Akunnya itu pakai Bank Bogor udah sesuai ya. Utangnya seharusnya utang usaha ya, bukan utang PT Berkah ya. Iya, Pak. Seharusnya utang usaha. Saya coba lihat linked akunnya kamu lagi. Kok nggak ya? Diokekan dulu. Siapa tahu belum update tadi. Coba lihat di linked akun lagi. Setup, linked akun. Boleh purchase an account.
Udah sesuai. Coba yang atas sendiri tadi yang kas. Yang linked account lagi, tapi yang pertama sendiri. Account and banking, ya. Ini udah sesuai kok. Untuk undeposit. Equity account-nya untuk sebentar ya, saya cocokkan equity-nya sama punya saya. Baik, Pak. Udah, boleh. Kalau enggak nanti gini aja deh. Kamu delete lagi, terus coba transaksinya dibuat ulang lagi. Gitu. Iya, iya. Iya. Soalnya bisa jadi karena linked akunnya masih barusan, itu transaksi yang sebelumnya masih belum terlinked. Kayak gitu. Kan masih barusan di update-nya sama kamu ya. Jadi coba dulu di linked lagi. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Yang penting udah sesuai kok linked-nya itu. Jadi nanti yang masalahnya adik-adik apabila ada problem kayak tadi itu cek lagi di linked akunnya, tadi disesuaikan ya. Kayak gitu. Yang lain mungkin ada masalah dulu sebelum nanti kita akan bahas dengan teman-teman yang lain untuk soal selanjutnya. Kalau tidak ada masalah, maka bisa kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi mengambil uang tunai dari Bank Bogor sebesar 1 juta. Nah, adik-adik masukkannya kemana? Spend money, Pak. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, kalian bisa masukkannya ke Spend money. banking, lalu spend money. Spend money. Lalu masukkan ke siapa ini? Untuk kartunya Tuan siapa? Ahmad, Pak. Oke, Tuan Ahmad. sebentar. Nah, lalu kita masukkan akunnya itu dari mana? Dari Bank Bogor Bank kan? Bogor. Lalu kita masukkan akunnya ke Prive. Prive Oke. kan, Pak? Karena ini
mengambil uang ya, jadi privé. Sebesar 1 juta. 1 juta. Oh, ini apa ini? Sebentar ya. Oh. Oke. Sudah? Apalagi yang Pak, kurang? Ada satu hal yang harus kita lakukan yang belum tanggalnya saya belum lakukan. dirubah, Pak. Kok out of balance-nya 1 juta? Karena out of balance itu yang nggak balance ya. Kenapa Amonnya kok kan 1 belum juta? diisi, Pak. Karena Amon yang atas itu belum diisi. coba saya record ya. Waduh, transaksi unbalance. Kenapa ini? Ada yang tahu? Itu, Pak, yang atas, Pak. Memonya bisa diperbaiki ya. Private Tuan Ahmad, boleh. Apa yang salah kira-kira? Ayo, belajar dan jadi peneliti. Kira-kira Amonnya itu, Pak. apa yang salah? Waduh, kayak Semuanya nggak diklik, Pak. apa yang salah? Ini satu hal sederhana loh, yang belum saya lakukan. Amount-nya enggak Tanggal, di Pak. Amount-nya, Pak, belum, Pak. Amount sama Tanggalnya juga tanggal. benar, Pak. Sebentar ya, maaf suaranya mati ini barusan. Oke, maaf ya, tadi Tanggal, Pak. suaranya mati. Ya. Amount sama tanggalnya, Pak, belum Maaf, diganti. Pak. Ya, Pak. Tanggalnya itu 6. Oke, barusan ternyata suaranya mati. 6 bulan 7, Pak. 7 2017. 2017. Oke. Sudah ya, berarti sudah bisa kita record. Meskipun saya salah, itu nanti bisa kita perbaiki. Yang nggak bisa itu kalau di sini out of balance-nya itu ada. Nah, kalau kayak gini itu masih bisa kita record. Oke, selanjutnya kita masukkan transaksi memasang iklan pada koran. Waduh, banyak menghabiskan uang ya. Nah, kalau memasang iklan pada koran itu masuk ke mana lagi? Memasang iklan pada koran. Masuk ke Spend money ya, Pak. Spend money, Pak. oh, Beban sewa ya, Pak. Ya. Beban iklan. Oke. Kartnya kepada apa ada di sini? Belum? Nggak tahu. Di sini juga nggak dijelaskan, Pak. Pemilik. Bilang aja koran ya, koran gitu ya. Ini saya juga nggak tahu siapa namanya. Ini yang pasti bukan supplier. Oke. Jadi saya tulisnya koran. Pembayaran sewa, pembayaran apa? Biaya apa? Iklan di koran. ACC-nya sebesar sebesar ini ya, beban iklan, benar? ACC-nya? Atau pakai apa? Akun apa? Benar atau salah? Beban iklan, Pak. Benar. Benar, Pak. Oke. Jumlahnya sebesar 400.000. 40.000. 40.000, Pak. 40.000. Nah, ada juga yang belum saya perbaiki, yaitu pembayarannya itu, ini kan masih kita belum punya kas di tangan. Berarti kita masukkan ke Bank Bogor ya. Iya, Pak. Lalu date-nya kita belum perbaiki. Jadi kita harus teliti ya. Ini sudah benar apa enggak tanggal 6?
Ternyata berbeda ya, tanggal 8. 8. Amount-nya langsung otomatis. Ada lagi yang perlu diperbaiki? Tidak ya? Kalau tidak, berarti tinggal kita record. Oke, aman. Nah, dari tadi kita sudah mengeluarkan. Akhirnya kita dapat pendapatan. Oke. Pak balance yang punya saya sama Bapak kok beda ya? Oh, sebentar. Mungkin saya tadi ada yang salah akun. Kita coba lihat di all. Balance yang untuk pertamanya untuk jurnalnya sama semua, kira-kira. Pertama, Bank Bogor pada modal. Lalu Bank Bogor. Gimana? Ada yang berbeda? Sama, Pak. Sama ya? Udah, nanti aja deh masalah itu. Kita akan selesaikan di belakangan ya. Yang penting jurnalnya masih sama dulu. Nanti kita selesaikan permasalahan-permasalahan nanti. Karena masih cukup banyak ya materinya. Kita selesaikan dulu ini. Nanti minggu depan nanti kita bahas tentang perbedaan-perbedaan. Kira-kira apa sih yang buat berbeda? Kayak gitu ya. Jadi kita selesaikan jurnal-jurnal yang ada dulu. Karena biasanya pasti kalau input sama, outputnya pasti sama. Oke, kita lanjutkan dulu ya transaksinya. Pendapatan. Kalau pendapatan berarti masuk ke Receive money. receive money. Akhirnya menerima uang. Payer-nya siapa? Kita nggak tahu ya nama payer-nya ya. Pelanggan aja deh ya. Pelanggan. Belum. Seharusnya pelanggannya itu bisa ditulis satu-satu sih. Cuma saya males. Jadi customer. Ini company individu aja ya. Biasanya yang memperbaiki. Oke. Nah, Pak, saya mau tanya. kenapa? Monggo. Itu coba di apa? Tadi Pak yang di pelanggan, Yang di mana? yang Pak Tommy klik pelanggan tadi. Pelanggan. Itu semisal Ini. Itu semisal kayak custom apa? Iya Pak, itu coba dibuka Pak. Coba dibuka. Iya. Saya minimize dulu deh. Minimize dulu di card file. Terus di card list. Itu ada pelanggan. Kenapa? Itu semisal di designation-nya itu apa? Bukan individual, itu ada pengaruhnya apa enggak Pak? Enggak sih. Misal salah gitu. Aslinya kan untuk mengidentifikasi sih pelanggan kita itu individu atau perusahaan. Kan itu ya. Cuma saya estimasikan kalau perbaikan kayak gini mungkin
individu sih. Biasanya kalau servis-servis kayak gini ya, jarang perusahaan untuk memperbaiki. Gitu. Oh iya Pak, Tapi terima kasih. nggak ada pengaruhnya sih. Kalau kalian mau perbaiki ya udah bisa di sini ya, bisa diganti company, individu, lalu di oke. Lihat di ini ya. Kalau nyari itu lihat di sini. Di cut file. Oke, kita lanjutkan ya. Payment method ini pakai apa? American Express, cash. Ini pakai apa? Ini pakai cash. Yes, Pak. Kayaknya. Kita anggap pakai cash ya, use method. Oke. Kalau ada catatan memo pendapatan pelanggan deh. Jasa servis dari pelanggan. Tanggalnya kita perbaiki dulu. Tanggalnya berapa? 15 ya. Juli itu bulan 7 2017. Terus apa? ACC-nya berarti pendapatan servis radio tape ya. Apa televisi? Iya, Pak. Televisi dulu ya, kita sesuaikan ya. Pak, itu tipe Daru Kenapa? di Oh, memo. Darui. Oke. 750.000 kurang. Oke. Lalu setelah pendapatan servis televisi, pendapatan apa yang kedua? Pendapatan servis radio tape ya. Aduh. Pendapatan servis radio tape. Sebesar 300.000. 300.000, Pak. Dah. Sudah? Terus, kenapa kok ada out of balance 1 juta? Kenapa kira-kira? Seperti biasa, karena kurang? Amount-nya belum diklik. Pasifnya, Pak. Oke. Udah. Amounts-nya diklik. Oke. Out of balance-nya sudah 0. Kita lalu sudah ya, bisa kita record ya. Iya, Pak. Permisi mau tanya. Monggo. Punya saya kok out of balance-nya tetap negatif ya Pak. Padahal sudah diklik amount receive. Coba kamu klik yang ini tadi, amount yang sini sama amount yang ini. Atas sama bawah. Ya kayak gitu sih kadang apa ya? Nggak otomatis, nggak kayak Excel ya. Ya Pak, ya Pak. Ya sudah bisa Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi bisa jadi kasus seri itu kayak gitu. Meskipun kamu sudah rubah link kit tadi ya, tapi masih belum kebaca sama sistem. Masih ada semi manual ya. Padahal biasanya kan apa ya, kalau Excel itu pinter ya. Excel itu. Jadi kita rubah yang atas bisa link sama yang bawah. Kalau ini kita harus semi manual. Jadi kalau memang salah nanti kita harus jurnal ulang nanti ya. Oke, setelah itu menyetor kas ke Bank Bogor ya. Waduh, menyetor kas ke Bank Bogor. Oke. Jadi kalau menyetor kas kita masukkan kemana? Receive money. Receive money, Pak. Oke. Menyetor kas. Bukan spend money. Spend money ya, Pak. Menyetor kas.
menyetor kas. Spend ya. Spend, Pak. Spend. Spend, Pak. Spend. Itu kita dari akun kas di tangan, itu kita keluarkan, masukkan ke sini. Masukkan nanti ke Bank Bogor. Tadi kan kita sudah dapat pendapatan 1 juta nih tadi ya. Kita kan udah dapat 1.050.000. 500-nya disetor. Gitu ceritanya di kurang 01. Makanya kita namanya spend money. Nah, card-nya kita kasih siapa ya? Seharusnya card-nya ini ke toko sih, ya. Bang Bogor juga Pak. Gak apa-apa deh, kita buat card baru aja deh. Ke nama apa ya? Ini pasti bukan customer, personal. Apa ini aja ya? Kita kasih namanya perusahaannya, boleh. Tentang Tommy Services itu. Service. Jadi namanya itu kita sendiri. Tetap ke kita. Just card. Memonya itu menyetor dana ke bank Tommy Services. Service ya. Oke. Udah. Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Oke. Kita record. Lalu kita cancel. Sudah ada beberapa transaksi, tinggal 3 transaksi terakhir. Pak, mau tanya, Pak. Kenapa? Tadi tanggalnya tanggal berapa ya, Pak? Iya Pak, belum dirubah. 17 dirubah. harusnya Pak. Nah, ini juga sebagai contoh ya. Loh, ternyata tanggalnya salah. Jadi kita akan mengedit. Ketika mengedit, kita daripada bingung masuk ke transaksi mana, kita pilih yang all aja ya. Kita all pilih transaksi paling akhir sendiri. Nah, lalu tinggal kita perbaiki di situ. Nah, enaknya kalau di Mayop itu nggak seribet di Zahir, karena setiap Zahir kalau ada perbaikan harus ada alasan ya. Kita tidak usah memberikan alasan langsung ini. Tapi resikonya ada manipulasi bisa jadi ya, karena data-datanya ternyata bisa kita otak-atik kayak gitu kalau di Mayop. Oke, kita tinggal sesuaikan tanggalnya. Tanggalnya itu pada tanggal 17. Oke. Angka-angkanya juga masih bisa adik-adik perbaiki kalau memang salah. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu? Saya sambil ngecek ya di HP untuk teman-teman adik-adik yang ada masalah. Waduh.
Oke. Nah, ini Islandia izin karena tadi ngurus tahlilan, jadi saya terima. Jadi kalau yang sudah izin-izin, bisa saya terima. Pak, Oke. itu Pak, apa? Amelia Pak nggak bisa ngirim tugas sama nggak bisa join Zoom karena padam. Aduh, untuk tugas, ya udah saya kasih keringanan maksimal sampai jam 11 deh. Saya kasih kelonggaran, tapi tentu nanti nilainya berbeda dengan yang mengirim tepat waktu ya. Saya kasih Baik Pak. kelonggaran. Untuk adik-adik yang lain, kan ada 3 soal nih. Coba 3 soal ini adik-adik kerjakan dulu. Nanti kita akan diskusi lagi ya. Saya sambil nyeting jadwal membayar jumlah hutang, membayar gaji karyawan, sama tagihan. Jadi saya kasih kelonggaran. Oke, maksimal saya jam 11 dengan ada konsekuensi tertentu. Saya setting dulu untuk jadwalnya. Monggo adik-adik kerjakan ya, 3 dulu. Pak, permisi bertanya. Monggo. Saya kas di tangan balance-nya itu negatif, Pak. Kenapa ya? Coba lihat di sebentar ya, saya masih setting dulu. Nanti saya mau lihat dulu ya kenapa kok balance-nya negatif ya. Mungkin di jurnal-jurnalnya nanti kita cek ya. Saya juga belum tahu case-nya. Jadi saya ini kasihan untuk teman-teman kalian yang tidak bisa dulu. Saya editkan dulu untuk settingannya. Sambil coba aja deh, kerjakan yang lain dulu. Nanti kita dulu, bahas setelah ini ya. Attendance. Ya udah, saya kasih kelonggaran maksimal jam 12 deh untuk yang nggak bisa ngumpulkan, tapi pasti ada konsekuensi tertentu yang belum mengumpulkan. Jadi kabari ya, soalnya saya lihat masih banyak yang belum mengumpulkan loh. Jadi saya benar-benar kasih kelonggaran jam 12. Itu jam 12 itu pengumpulan tugas yang kemarin itu, Kak, Pak? Yang kemarin. Untuk yang ini dikumpulkan apa enggak, Pak? Yang ini enggak perlu, tapi dikumpulkan. Soalnya saya masih ada yang harus diperbaiki, Pak. Ya, dikumpulkan minggu depan aja nanti. Baik, Pak. Terima kasih. Saya kasih waktu untuk adik-adik perbaiki, terus yang kurang-kurang sesuai. Kalau memang ada masalah, baru nanti minggu depan kita bahas bersama ya. Jadi dikerjakan sebisanya dulu. Ini cut off date-nya itu sudah berubah jadi jam 12. Jadi masih bisa ngumpulkan sampai jam 12. Jadi diinformasikan ya ke teman-temannya masih bisa mengumpulkan sampai jam 12. Tapi tenang, Baik, ya, Pak. mengumpulkan tepat waktu itu pasti nilainya lebih baik ya. Karena kita harus objektif juga.
Nah, coba yang tadi masalah yang negatif tadi. Saya penasaran. Bella, Pak. Oke. Monggo bisa di-share-kan mungkin negatif gimana. Baik, Pak. Oke, coba kamu lihat. Ini ya, Pak. Coba kamu di cancel dulu. Cancel. Oke, setelah itu masukkan ini. Transaction journal. Ya, yang bawah itu tinggal sedikit. Transaction journal. Bawahnya reconcile account. Ya. Terus pilih yang all. Coba kasih tangannya kamu. Coba ke bawah terus. Kira-kira jurnal apa yang buat itu? Ah, ini. Yang tadi transfer dari Bank Bogor, dari kas ke Bank Bogor apa tadi? Ini juga ini masalahnya. Dari dari transaksi dua sebelum terakhir ini. Punyamu pada Bank Bogor kan, seharusnya itu pada kas di tangan. Nah, coba ini CR. Yang ini CR, ya sebelahnya ada tanda panah, diklik. Itu ganti kas di tangan. Oke, is account. Oke. Udah ya. Tapi kok turun ke bawah ini, Pak? Enggak apa-apa, tahu. Nggak apa-apa deh. Yang penting jurnalnya bener. Coba. Terima kasih, Pak. Udah masih negatif atau tidak? Tapi seharusnya enggak, wong sudah ada ketambah tadi. Saldo 1 juta. Positif, Pak, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. 550. Nah, oke, berarti aman ya. Jadi Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Monggo yang ada masalah lagi. Kita kuliah sampai jam 11:05, masih ada waktu 20 menit. Cukuplah kita selesaikan sampai terakhir. Terus ada jurnal penyesuaian. Udah? Atau masih perlu waktu lagi untuk memikirkan kira-kira ini masuk mana? Atau kita langsung coba? Langsung coba aja, Pak. Oke. Kita langsung coba ya. Ini share. Udah ya. Wah, punya saya kok Bang Bogor juga ya. Sebentar. Tas di tangan seharusnya. Nah, sekarang kita masukkan di transaksi membayar utang dari PT Berkah dengan kas. Berarti yang kita masukkan ke mana? Spend money, Pak. Oke, spend money karena kita menggunakan kas. Kartunya atau cardnya itu apa? PT Berkah, Pak. Bukan. PT Berkah, benar. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal 21 ya. 21. Memonya ini membayar hutang ke PT Berkah. ACC-nya kita perbaiki lagi, hutang. Tapi kita kan masukkannya ke hutang usaha ya. Jadi kita masukkannya ke hutang usaha.
use account. Jadi utang PT Berkah sama utang PT Mitro ini 0 tadi. Soalnya kita masukkan semuanya ke utang usaha. Oke. Utang usahanya sebesar berapa? 150.000. Utang 01. Lalu amount-nya jangan lupa. Oke. Gimana? Sampai sini sudah sesuai? Sudah, Pak. Kalau sudah, kita record. Selanjutnya, tetap di sini aja ya, karena kita tetap untuk membayar gaji karyawan. Oke. Membayar gaji karyawan, berarti itu masuk ke pakai kas atau pakai kas ya? Kas di tangan. Iya. Lalu kita belum punya karyawan ya, anggap aja berarti kita buat karyawan. Karyawan itu masuk ke mana? Customer bukan employee. Oke, individual ya. Setelah itu kita oke ya. Jadi type-nya employee, last name-nya karyawan, designation-nya individual. Udah? Sudah, Pak. Lalu kita masukkan card-nya. Pilih. Mana tadi? Karyawan ya. Oke. Pembayaran gaji karyawan. ACC-nya itu kita cari beban gaji dan upah. Use account. Amount-nya itu 300.000. Lalu amount yang atas kita perbaiki, tanggalnya jangan lupa diganti tanggal 25. Udah? Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, ternyata saya di sini kok nggak ada akun beban gaji upah ya, Pak? Oh. Sama, Bob. Sama, Pak. Saya juga. Iya, di soalnya nggak ada kayaknya, Pak. Bentar. Itu kayaknya sudah ada kok fiturnya beban gaji upah di sana, tapi pakai bahasa Inggris kayaknya. Dari payroll liabilities itu diganti utang gaji dan upah. Ada kalau payroll liability. Kalau misal nggak ada, itu nanti bisa sih di sini kita buat new. Lalu buat lagi gitu. Oke? Biar nanti ada. Untuk gaji dan upah itu kodenya 2/1299. Nanti ini berarti
Oh, itu utang gaji dan upah. Itu utang gaji dan upah, Pak. Oke. Berarti buat beban gaji dan upah. Berarti 6 strip. Sebentar. Saya cek dulu beban gaji dan upah. Oh, 1006, Pak. 1006. Jadi ditulis ya 1006. Kalau saya sudah ada 1006. Saya tambahi yang lain-lain aja deh. Account type-nya ikut apa, Pak? Expense juga. Pakai expand. Ini 1006 ya. Kayak saya nulisnya 1007 karena 1006 sudah ada. Saya beban apa ya? Tak tambah-tambahi beban lain-lain deh. Lain. Nah, itu. Punya kalian 106 tulisannya beban gaji dan upah ya. Baik, Pak, sudah. Udah. Kalau udah, jangan lupa di record nanti. Tuh. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke transaksi terakhir. Nah, transaksi terakhir itu masuk kemana? PCI, Pak. Kenapa? PCI ya, bukan. Tagihan itu uang masuk ya, Pak? Tagihan itu kita masih menagih. Gitu ya. Tapi belum. Berarti masuk kemana? Kalau dapat uang benar, dapat receive ya, receive money. Tapi kita belum dapat uang, berarti masuknya kemana? Masuknya kemana? Kira-kira banking mungkin atau tidak? Kalau banking kan ada hubungannya sama kas. Masuk sales. Masuk sales. Sales kan orang yang jualan. Oke. Salesnya yang mana? Yang enter sales? Oke, jadi kita masukkan customer-nya namanya siapa? Ini nggak jelas ya customer-nya ya. Kalian bisa nambah ya, misalnya customer-nya beda kayak sebelumnya. Kita anggap customer-nya sama ya lah. Cuma satu orang yang percaya sama servisan saya. Jadi saya pakai pelanggan aja. Seharusnya beda-beda ya. Juli itu 2017. Astagfirullah. Deskripsinya itu penagihan servis televisi. ACC-nya ini, oh pelanggannya sudah ada namanya ya, Pak Sugiwan ya. Nggak apa-apa deh. Piutang Sugiwan. This account. Oke.
Nah, ini pelanggannya bisa kita ganti, Bes. Pakai namanya, sudah ada namanya ternyata. Sugiwan. 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 Oke. Sugiwan. Jumlahnya sebesar berapa? 450.000. Udah? Sudah, Pak. Kalau sudah, kita record. Ignore. Oke. Kita cek sudah masuk atau tidak di transaksi jurnalnya. Karena kita suka mengecek transaksi jurnal. Oh, kok piutang pada piutang nih? Piutang pada... Oh, keliru. Piutang pada pendapatan servis televisi ternyata ya. Maaf ya, keliru tadi. Oke, jadi kita harus ngecek ya. Maaf, ini sudah jam-jam rawan, sudah kita fokusnya mulai berkurang. Kita oke. Makanya kita harus ngecek jurnal yang sudah kita buat. Nah, ini baru benar. Piutang pada pendapatan servis televisi. Kayak gitu. Pak, mau Monggo. itu yang tadi payment-nya metode itu pakai apa, Pak? Kas. Payment method. Yang mana dulu nih? Yang barusan itu, Pak. Yang Pak Sugiwan. Ini Pak Sugiwan ya? Iya. Oke, sebentar. Saya buka lagi aja deh. New ya, new sales dulu ya. Ini tapi udah benar ya, piutang pada pendapatan jurnalnya ya. Jadi ini udah tepat. Comment send mana? Ini Sugiwan, oke. Yang mana? Payment method. Nah, nggak apa-apa pakai kas saja. Tapi ini kan kita nggak pakai, nggak perlu dipikirkan karena tidak ada pembayaran apa ya uang muka, pembayaran sebagian piutang. Jadi ini nggak usah kita pikir, nggak apa-apa. Kecuali nanti P2D-nya ada, misalnya tagihannya 450 dan sudah dilunasi 100.000. Nah, baru makanya kita pikirkan masukkan P2D. Gitu ya, 100.000. Jadi makanya tadi langsung saya skip, ini nggak saya bahas karena ini tidak ada pembayaran today. Kayak gitu. Gimana? Oke? Nanti jurnalnya kayak gini ya. Punya adik-adik harus kayak gini jurnalnya. Piutang pada pendapatan. Ada yang ditanyakan dulu? Nah, kalau tidak ada, nah yang data penyesuaian itu kan sudah difoto ya. Data penyesuaian 30 Juli ya.
Nah, itu menjadi tugas adik-adik. Jadi bisa dikerjakan. Nah, untuk jurnal penyesuaian, apabila itu tidak termasuk, kayak misalnya penyusutan nih ya. Penyusutan itu kan tidak termasuk pengeluaran kas, penerimaan kas, lalu akun sales atau akun purchase. Nah, itu bisa kita masukkan ke sini, account, lalu record journal entry. Langsung masuk namanya itu general journal atau jurnal umum. Jadi langsung masukkan ke sini, debit kreditnya berapa, debit kreditnya berapa. Gitu ya. Jadi kayak nulis jurnal umum secara manual ya, debitnya apa, kreditnya apa. Itu untuk menulis jurnal penyesuaian. Kecuali kalau hubungannya sama kas. Kalau ada penerimaan kas atau pengeluaran kas, meskipun itu jurnal penyesuaian pun, masuknya bukan ke general journal, tapi masuk di kas dan bank. Itu gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, jadi itu ya. Kuncinya itu kalau yang masih ada hubungannya sama kas atau bank, adik-adik masukkan di kas atau bank. Tapi kalau yang nggak ada hubungannya dengan kas atau bank, jangan dimasukkan di kas atau bank. Tapi berarti masukkannya ke Jurnal umum. jurnal umum. Itu aja. Tapi di jurnal umum ingat, debit kreditnya adik-adik harus tahu ya. Makanya pengetahuan adik-adik harus paham. Jangan kebalik-balik. Untuk penyusutan apa jurnalnya? Beban pada akumulasi. Jangan beban pada kas atau apa ya. Kayak gitu. Oke. Saya stop dulu.